Mbah, assalamualaikum. Punten, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Oh, alhamdulillah. Hidup. Astagfirullah. Maaf, Mbah. Mohon maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Sehabis subuh kita berangkat meskipun cuacanya tidak baik, mendung-mendung. Ya, tapi udaranya fresh banget loh. Ya, inilah, nikmati keinginan ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang enak, suasana yang bahagia tentunya. Mari kita mulai saat ini, kita membiasakan diri untuk bahagia. Dan saya bersama Bang Yono, saya Kang Tarto, dan juga Yon TV Purwokerto siap untuk tadabbur alam bersama kalian juga ini ya. Mari kita untuk bertadabbur alam, untuk berzikir jalan. Maksudnya apa? Kita ketahui artinya, maksud dan tujuannya dari perjalanan zikir jalan ini. Maka dari itu mari kita tonton sampai selesai biar mendapatkan manfaatnya, tidak terjebak dalam kegagalan pahaman diri kita selamanya. Betul sekali. Ini pada konten kali ini kita akan mendatangi suatu lokasi di depan goa di sebelah sana, ya. Yang di sana itu ya? Ya, di ujung sana pucuk sana yang terdapat ada teko emas di sana. Teko emas. Kalau dijual itu bisa miliaran. Wah. Ayo kita ya kan begitu mari. Ya. Semangat ini kameranya juga. Ya iya, mari kita kasar mencoba mencari atau mengkaji apakah betul yang disampaikan orang-orang itu, dan kita nikmati apa yang disampaikan itu. Yuk aja sekarang yuk. Ayo yuk. Bahagia rasanya hati ini ya ketika saya kembali ke alam, kembali ke alamiah atau kenaturalan diri kita ya. Mari kita kembalikan diri kita kepada naturalnya diri kita yang dari Tuhan. Karena tanpa kita sadari selama ini kita itu adalah bentukan lingkungan, bentukan orang tua, bentukan sekolah dan lain sebagainya. Mari kita menjadi kita seutuhnya yang dikaruniakan Tuhan supaya bisa terhubung langsung, tahu apa-apa tidak ada batasannya ya. Baik, yuk lanjut saja ke alam semesta yang penuh dengan teka-tekinya. Mari kita baca Iqra, baca sebuah pitutur lembut dari alam semesta yang tentunya semesta ini menuntun kita ke jalan yang baik ya, ke jalan kebahagiaan. Kalau kita bisa tersesat, akhirnya bisa terperosok ke jurang neraka, jurang kesengsaraan. Mari kita betul-betul mengerti bahasa-bahasa alam atau bahasa teka-teki, bahasa sanepa, saloka, kiasan ya, supaya tidak salah kaprah dalam mengartikan sebuah konten, mengartikan sebuah pitutur dan lain sebagainya. Karena ini kita sengaja menuntun kalian dengan hiburan supaya kita lebih lentur ya. Kalau kita kaku, nah mungkin akan tertolak oleh hati kita itu. Makanya yuk belajar lentur seperti pohon ini nih.
digoyang-goyang pun tidak akan pernah patah. Kita sama, jangan mudah patah hati ya. Jadi lugu seperti anak-anak. Ya, yuk lanjut ke mana lokasinya nih? Ya itu kayak si kameramen tuh. Ya, ya iya. Orang zaman sekarang itu apa ya? Sudah mentang-mentang pakaiannya rapih, pakai sorban, pakai ini syal segala macam. Nah, seolah-olah sudah paling oke, paling top, paling suci. Loh, belum tentu maksudnya wawasannya maksudnya nyandak atau tidak. Nah, itu kan apa? Tuhan itu selalu memberikan sebuah bahasa-bahasanya dengan teka-tekinya atau kiasan atau sanepa saloka. Mari kita baca dengan betul, dikaji lagi, digali lagi supaya tidak mentok ya. Kalau mentok nggak bisa itu lagi udah terbatas. Mari kita kaji, yuk. Ya, iya. Wah, coba lihat nih, mungkin ini nih. Perhatikan. Ini tekstur bebatuannya seperti ini, begini goanya ini. Oh, bener nih tuh kan. Tuh, inilah goa yang diciptakan Tuhan dengan sedemikian adanya, yang tentunya setiap apa namanya itu piranti-pirantinya ciptanya itu mengandung makna teka-teki. Nah, disinilah mari kita berusaha untuk merendahkan ego kita, beningkan pikiran dan batin kita supaya mengerti apa yang dimaksud. Gini, ada sebuah cerita teka-teki. Di sini konon, ya konon, aneh kan? Konon itu ada teko emas yang tersimpan di dalam goa ini, ya. Dan beberapa tokoh spiritual, termasuk kiai, sudah berusaha untuk mengambilnya, namun selama ini gagal. Nah, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengkaji dari sebuah peribahasa itu, apakah betul yang disampaikan oleh orang-orang itu. Yuk ke sana. Nih, kita mendekat lagi. Wah, keren juga ini. Keren nih. Keren. Meskipun sedemikian adanya, tapi keren. Sebuah makarya luar biasa dari ciptaannya yang seperti ini. Mari kita untuk salam dulu. Karena di sini, di lokasi ini diyakini sebagai goa keramat. Meskipun kayak gini adanya, tapi keramat. Apa itu arti keramat? Keramat itu karomah, ya. Jadi jangan selalu gagal paham dalam mengartikan suatu peribahasa, ya. Karomahnya mungkin karomah para wali ataupun karomah orang tua-tua dulu, leluhur kita yang mengalir kepada kita. Mari kita siap untuk menerima karomahnya. Kalau kita selama ini memblokir, ya gagal paham lagi. Yuk, kita terima. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, yuk sambil melangkah, sambil berpikir bareng-bareng dan mengkaji setiap pitutur-pitutur yang disampaikan di dalam goa ini. Lalu siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan sebuah pitutur-pitutur itu? Nah, dari perwujudan yang ada, ya. Sebentar dulu, setelah dulu sebelah sana ini. Kamera ke sana yang terang, kamera terang, coba ke sana dulu, muter sana tuh, lihat dulu. Nah, itu ada apa namanya ini bebatuan yang memujud macam-macam, ya ada seperti kendi-kendi, ukiran-ukiran dan patung-patung yang lain. Inilah sebuah makna peribahasa yang baik, ya. Dan dari satu sisi di sini itu ada bunga ini. Mungkin ada orang yang pernah mau berdoa di sini, ya. Ini sebagai sarana, kami ini sebagai wujud kepercayaan, keyakinan mereka, ya. Kita tidak perlu menyalahkan karena ini keyakinan, ya, jadi kepercayaan. Jadi menurut dia ini bukan untuk setan, tetapi ini untuk pribadinya sendiri, aroma wangi, ya, supaya membangun wanginya kita, ya,
mohon maaf nih sebentar sedikit aja ya kita ini mawar merah sebagai penggambaran ini kita seperti si bayi waktu merah masih kecil ya, jadi masih suci di alam kandungan di penggambarannya ya. Terus lagi ini ada kenanga ya, supaya nanti dalam mati dikenang nama yang baik, yang harum, gitu maksudnya ya. Dan masih banyak yang lain, cerita-cerita yang lain. Tapi ini ya sebatas ini aja. Baik, kita berusaha lagi. Ini banyak lumut-lumut yang hijau di sini. Lumut-lumut ini penggambaran saja kotoran batin kita ya, yang tertutup ini, sehingga tidak bisa menangkap sebuah bahasa-bahasa alam. Ini penggambaran wujud kita yang sampai kotor mengendap kotoran-kotoran batin dan pikiran kita. Itu maksudnya. Yuk, ini bukan ceramah, tapi ini untuk berzikir jalan. Mohon maaf bila yang belum nyaman atau belum paham. Assalamualaikum. Punten. Biar ya, gua ini memang seperti ini keadaannya. Jadi banyak galian-galian di sini. Mungkin dulunya pernah digali untuk mencari sesuatu apa gitu maksudnya. Tapi kita lihat dari sisi yang baik-baik. Kita membiasakan diri untuk berfokus mengiyakan posisi seneng atau yang baik-baik aja ya. Jangan selalu berfokus pada yang gembrungsung. Nanti kamunya akan selalu gembrungsung selamanya. Begitu. Yuk. Baik. Assalamualaikum. Punten. Wah, baik ya. Jadi banyak sebuah mahakarya, karya Tuhan yang menciptakan apa segala sesuatu ini mencontohkan kita atau supaya kita bisa berafirmasi mencipta. Mencipta apa? Ya mencipta apa saja bisa. Ini karya manusia yang menata ini. Karya manusia zaman dulu yang menata batu ini sedemikian rupa, ini mengandung makna bahwa kita pun harus pandai-pandai menata diri, menata batin kita, membenahi diri, itu bahasa mudahnya ya. Nah, lalu tekonya di mana? Ada teko emas katanya di sini. Assalamualaikum. Iya. Jadi ini bisa membuat orang kaya raya ketika bisa menemukan teko emas tadi di sini. Lalu kita adakah petunjuk dari bahasa-bahasa di sini? Nah, ini ada gentong ajaib nih. Nih, di sini ada gentong-gentong ini yang terbuat dari tanah. Itu juga ada di sini banyak untuk mungkin wadah air di sini ya. Nih, jadi ini wadahnya klasik pada zaman dulu. Nah, ini sebagai air ini bisa diminum. Bisa, ini kan air dari alam natural tanpa ada apa namanya itu kotoran apapun bisa diminum ya. Makanya ini pas disediakan ini untuk menyediakan untuk yang lewat di sini. Maksudnya mungkin para petani yang di atas sana atau juga para pengembara dan lain sebagainya. Itulah orang zaman dulu leluhur kita selalu menyediakan seperti ini di depan rumah. Tujuannya untuk ini musafir supaya sedekah minum gitu maksudnya. Berarti mempermudah orang. Artinya ini pun sama, kita mempermudah urusan orang lain, maka kita pun akan dipermudah oleh Tuhan. Itu ya. Tapi zaman sekarang udah hilang konsep seperti ini karena sudah digagah, maksudnya dibelokkan sejarahnya. Gitu maksudnya ya. Oke, yuk baik ke sini aja yuk. Assalamualaikum. Itu orang bukan? Itu tuh. Kayak orang tuh. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Itu orang bukan. Ya Allah. Rambutnya putih. Aduh, bentar dulu. Ini makanya aksesnya agak licin nih. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Punten. Baik. Tapi itu lama-lama apa namanya itu? Lama-lama seolah-olah kayak warnanya sama dengan batu. Tadinya nggak beda. Tapi ini lama-lama sama batu ini nih, lihat. Assalamualaikum. Mbak. Tuh kan, jadi kayak gini. Coba lihat. Ini tadi dari kejauhan itu mewujud kayak padat maksudnya kayak orang ya di sini. Tapi lama-kelamaan ketika kita dekati malah kayak gini. Baik, yuk. Nih,
Berarti bukan nih, bukan orang. Mungkin ini sebuah bahasa-bahasa yang harus kita baca dari kesamaran ini, ya. Memang sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan itu masih samar-samar untuk kita baca, supaya padat, supaya betul-betul paham, harus hening, bening gitu dulu, ya. Tenang dulu, kita beningkan dulu. Apa maksudnya ini? Wah, ini ada ruangan ke sini. Tadi dulu. Itu orang. Ini kayak orang bukan? Ini kayak orang. Coba sini. Kelihatan lagi sini. Itu. Itu orang kan? Tadi dulu. Masa orang kayak gitu sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang bukan ya. Mbah. Mundur dulu. Mbah. Tadi dulu, maaf, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Kami mohon maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Seperti dia marah sepertinya nih. Tadi dulu. Kita ini dulu ini bener-beneran orang bukan? Masa orang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Sebetulnya kita tidak tidak disambut dengan baik. Tadi dulu. Maaf, Mbak, bukan hanya kami mengganggu, Mbak, maaf, punten. Oh, kita nggak boleh. Dia nggak tahu bahasa kita. Mbak, sebentar, Mbak. Mbak, maaf, pisan, Mbak. Maaf, bukan maksudnya ganggu, Mbak, maaf, Mbak. Mbak, hah? Tadi dulu, Mbak. Masuk ke sana tuh. Tapi saya nggak lihat itunya, nggak lihat perginya tadi. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Orang bukan sih? Orang bukan ini ya. Nih, kalau orang, kenapa tadi kayaknya tuh nggak mau nerima kita gitu maksudnya? Apa coba cek dulu? Cek dulu. Assalamualaikum. Mbak. Serem di sini. Tapi rapet. Mampet apa ini? Mampet tuh, nggak ada jalan lain. Nih. Ada jalan lain ini ya. Mampet semua nih. Nih. Nggak ada apa-apanya kan? Mbak. Astagfirullahaladzim. Jalurnya ke sini mungkin nih. Masuk lagi ke sini. Wow. Tadi dulu. Masuk lagi ke sini. Aduh, apa dia? Ada nyawel nih. Tadi dulu nih. Masuk ke sini. Mana dia? Nih, masuk ke sini. Wah. Ya. Wah, ada jalan juga ini ya. Iya nih. Wah, muat apa enggak ini ya? Muat. Muat ini ya. Muat sini. Wah. Alhamdulillah. Tadi kemana tadi ini orang? Mana ya? Punten. Tenang dulu. Jangan terlalu agresif kitanya. Bisa dikit dia tuh ada di sekitar kita, cuma kita tidak lihat kitanya. Mas pelan-pelan. Ya iya. Wah, sini nih. Nih. Ada ruangan ke sini, coba lihat. Tuh. Ada ruangan bapak tanah ini gitu. Ruangan bapak tanah. Nih. Yuk sana yuk. Assalamualaikum. Oh, ini licin nih. Hati-hati. Aduh. Punten. Wow. Licin ya, pelan-pelan. Wah, ya. Iya. Berarti ada lebar ruang ke sini nih. Wow, sini. Wah, keren sekali nih. Wah, di sini luas ya. Tapi di sini terang nih. Terang. Nih. Apakah itu mungkin tekonya itu tuh? Tuh. Itu bukan? Tuh. Mungkin itu dimaksud itu kayak emas itu mungkin ya. Teko emas yang dimaksud tuh mana ketutup oleh lumut-lumut itu mungkin tuh. Tuh, ya kan? Kelihatan nggak di kamera?
suara apa ini? Suara nih. Teng, teng, teng itu. Kayak suara macam besi bergesekan tuh. Maksudnya ditabuh loh. Di sini. Coba lihat. Ini batu yang mengambang nih. Maksudnya nggak ada penyangganya nih. Luar biasa. Jadi kayak batu terbang. Ya kan? Mungkin di sini nih. Coba sana yuk. Tuh. Dengar suaranya nggak? Assalamualaikum. Punten. Coba lihat dulu dengan seksama. Kalau kita tidak jeli nanti kita bisa terlewatkan maksudnya di sini. Assalamualaikum. Tuh. Dengar nggak? Coba sini. Ini nih suara-suaranya di sini nih. Waduh. Kondisinya seperti ini banget. Assalamualaikum. Nih, ada ruangan ke sini nih. Nih. Ada ruangan ke sana itu, perhatikan. Berarti dalam kan nih. Assalamualaikum. Tuh. Ini seperti tadi warna keemasan nyala tuh. Kelihatan nggak? Warna keemasan nyala-nyala tuh. Ini mungkin di makhluk tekonya ini nih. Di kamera kelihatan nggak? Alhamdulillah nih. Tekonya kelihatan. Yuk sana yuk. Kita ambil aja. Tuh. Kan nyala-nyala. Astagfirullahaladzim. Punten. Yuk kita ambil aja yuk. Ambil aja nih ya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Iya, sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini lihat. Gimana nih? Apa ini? Ini. Coba sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Ini orang bukan? Orang bukan sih. Orang bukan ini ya. Ntar dulu. Tapi ciri-ciri seperti yang dulu ini, seperti ini orang nih. Ntar dulu kita coba untuk menyatukan dimensi dengan beliau supaya betul-betul tersambung dan kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Ntar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Oh, alhamdulillah. Hidup. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Mohon maaf. Iya, maaf bila mengganggu panjenengan. Mohon maaf sekali. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Mohon maaf pisan. Nggih, Mbak. Ya, kula Tarto saking Cilacap, ngapunten. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Dan maksud dari kedatangan kami di sini maksudnya untuk menggali informasi, menggali wawasan yang disampaikan oleh banyakkan orang bahwa di sini katanya banyak yang memburu teko emas di sini. Mohon maaf, kami bukan untuk memburu, tapi kami untuk menganalisa apakah betul, Mbak, yang disampaikan ini adalah akurat bahwa di sini ada teko emas. Kita suruh pulang aja. Kita suruh pulang. Gini, Mbak, maaf, bukan maksud apa-apa, Mbak, tapi dan kami pun tidak untuk berambisi untuk mengambil tekonya, tapi ini untuk pemahaman kami supaya kami nambah maksudnya apakah benar apa tidak, supaya kami membuktikan gitu maksudnya. Baik. Nyuwun sewu, Mbak, panjenenganipun asmanipun sinten nggih? Nggih. Mbah Teko.
Oh, gini Mbah, maaf. Ini yang dimaksud teko itu panjenengan atau apa Mbah? Maaf Mbah. Heeh. Nggih, maaf nggih. Nggih, siap Mbah. Nggih. Insyaallah kami akan mendengarkan petuah panjenengan dan akan kami serap Mbah. Nggih. Heeh. Oh. Tekonya di dalam sini, Mbah. Maksudnya di tanah. Oh. Nggih maksudipun harus digali. Apakah saya boleh untuk melihatnya, Mbah? Baik. Nggih. Nggih. Tapi gini, Mbah. Katanya yang bisa mengambil teko itu bisa kaya raya katanya, Mbah. Bisa berkelimpahan. Itu dimaksud bagaimana, Mbah? Digali. Luar biasa. Subhanallah. Ini teman-teman Bapak Ibu nggih. Ternyata ini sebuah makna yang sangat mendalam. Kita bisa mendapatkan kekayaan lebih dari harga teko ini kalau sudah paham maksudnya ya. Jadi kata beliau Mbah Teko yang ternyata di sini ada teko emas di sini adalah sebuah bahasa kiasan, bahasa Sanepa teka-teki yang mana teko artinya itu teko itu teka itu merek, moro atau mendekat. Bahwa beliau mengajak kita ini untuk mendekat sama pangeran, sama sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa mendekat, kepercayaan penuh dengan Allah, dengan Tuhan, pasti Allah akan memberikan sesuai keinginan kita kalau kita tidak ragu-ragu ya. Jadi Tuhan itu maha kaya ya. Jadi yang dimaksud teko itu teka merek. Nggih, Mbah. Oh, berarti orang-orang yang selama ini datang di sini membawa paranormal, membawa dukun itu orang yang salah kaprah. Nih, ada peribahasa. Orang itu membawa ke sini untuk mencari teko, membawa dukun atau untuk moro dukun katanya. Moro dukun, moro itu merek, kun itu zatnya Gusti Allah. Jadi untuk kita untuk mendekat bukan membawa dukun, tetapi untuk moro mendekat sama zatnya Allah, sama Tuhan. Dengan begitu maka kita apa saja bisa dimiliki atau kita berhak untuk memiliki kebahagiaan dunia akhirat. Tapi gini Mbak, memang zaman sekarang kami akui banyak orang-orang yang gagal paham dengan sebuah teka-teki ini ya. Apalagi ini tentang adanya teko itu teka mendekat, takorub. Bahasa Arabnya itu takorub. Berarti ini sebuah pemanaan bahwa kita semua harus mendekat. Oh, alhamdulillah Mbak. Lalu teko yang disimpan di sini itu bagaimana Mbak? Katanya harus digali. Digali ilmunya, digali wawasannya. Jadi jangan semata-mata kita telan mentah-mentah, harus digali lagi. Karena intinya ketika kita mau menggali ilmu, ini luar biasa Mbak. Nggih. Nah itu emasnya Mbak. Kata tekonya emas betul. Diri kita lah yang emasnya. Kita berpikiran emas gitu maksudnya. Luar biasa, subhanallah. Ini tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya bahwa ternyata ini adalah sebuah bahasa teka-teki, bahasa Nepa Saloka yang sangat menusuk.
ketika kita tidak paham dengan teka-teka ini, selamanya kita akan menjadi orang yang rawan konflik batin. Akhirnya kita apa? Kecanduan dukun. Seperti itu. Akhirnya kita selalunya berputar-putar di gituan kulit banyak kalau kita tidak paham apa yang dimaksud ini, baik. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Mbah. Baik. Kita berhak untuk mendapatkan teko emasnya, ya. Jadi setelah kita paham ilmunya, kita sudah mempunyai teko emas ternyata, ya. Teko emas dalam diri kita itu mendekat tekorup sama Tuhan. Kalau begitu, Mbah, kami sangat berterima kasih atas semua wejangan, masukan, petuah dari panjenengan ini, dan insya Allah saya akan berusaha untuk menyalurkan ilmu yang bermanfaat ini meskipun sedikit, insya Allah karena kami salurkan, dan mudah-mudahan teman-teman kami semuanya akan menjadi orang-orang yang mau mendekat takarub dan akan menjadi orang yang sukses dunia bahagia dunia akhirat gitu, Mbah. Nggih. Salajengipun kula nyuwun pamit, tepat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sehat selalu nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Yuk. Udah pula yang terakhir man. Mana nih? Bang, Hilang nih. Astagfirullahaladzim. Masuk ke dalam apa ini ya? Berarti ini tadi yang dimaksud oleh beliau tadi, dia tuh masuk ke dalam sana untuk kita gali, ya. Berarti beliau sendiri tekonya, teko ada di sini, teko emas. Gini, yang dimaksud beliau tadi, kita untuk menggali, ya, menggali setiap pemahaman yang disampaikan. Adapun beliau menghilang, setelah paham, menghilanglah sudah penderitaan kita, menghilanglah sudah kebodohan kita selama ini. Itu yang dimaksud. Udah, yuk. Kita pun nggak dikasih jimat ini ya. Jimatnya ilmu tadi, Rol. Ilmu ini ya? Ya iya, lebih penting. Malah saya belum muteng ini ya. Nah, udah yuk, pulang aja yuk. Yuk. Perasaan tadi nunjukin ke bawah nggak ada tekonya ini ya. Ini bukan teko. Oh bukan teko nih ya? Bukan. Apa ini ya? Apa namanya itu? Bobok. Pas, kok apa ini ya? Iya, yuk. Wah. Tadi kok namanya teko ya? Lembah teko. Luar biasa. Wah, ya ini. keren. Makanya dengan teka-teka ini kita sudah merasuk ilmunya, ya. Mari kita membiasakan diri untuk ubah pola pandangnya, ya, supaya paham. Ternyata ini adalah sebuah bahasa teka-teki, bahasa kiasan, bahasa saloka, sanepa, ya, yang disampaikan oleh tadi adalah sebuah teko emas yang ada di dalam gua itu. Ternyata kita bisa kaya raya, kita bisa berkelimpahan, kita bisa menikmati surga ketika kita bisa teko, mendekat takorup kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling inti, ya. Ini dalam teka itu teko. merek moro. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham dengan bahasa teka-teki ini, dan kalian bisa mengambil manfaatnya, dan kalian pasti akan sukses, akan berkelimpahan, makmur, jibar-jibar. Amin. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, Jibar-jibur.